Ibunya selalu membela anak yang suka bikin onar beberapa tahun kemudian. Di sebuah sekolah menengah di pinggiran kota, nama Andi selalu jadi topik panas di ruang guru. Bukan karena dia murid teladan atau punya prestasi luar biasa, tapi karena kenakalannya yang sering bikin guru geleng-geleng kepala. Setiap hari Andi terlambat masuk ke kelas, dan kalaupun datang tepat waktu, tugasnya sering kosong. Kalau sudah begitu, Andi malah lebih sibuk mencari kehebohan di kelas. Kamu tahu nggak, tadi si Andi ngeprank Pak Budi lagi. Cerita salah satu teman Andi saat jam istirahat. Hampir semua guru di sekolah mengenal Andi. Setiap kali ada suara gaduh di kelas, bisa dipastikan Andi ada di tengah-tengahnya. Terutama Pak Budi, wali kelasnya. Setiap pagi kalimat yang keluar dari mulut Pak Budi selalu sama. Andi, kapan kamu berubah? Pak Budi sudah mencoba berbagai cara untuk menegur dan mendidik Andi. Mulai dari menasihati baik-baik, memberi hukuman, sampai memanggil orang tua. Tapi semua itu seakan tidak mempan untuk Andi, entah kenapa. Andi selalu punya energi untuk membuat masalah. Di balik semua kenakalan itu, Andi sebenarnya menyimpan beban berat di hatinya. Ayahnya meninggal saat Andi masih kecil, meninggalkan Andi hidup hanya dengan ibunya, Bu Sri. Bu Sri adalah wanita yang lembut dan sabar. Meskipun seringkali mendapat laporan dari sekolah tentang kenakalan Andi, ia tidak pernah memarahi anaknya dengan keras. Andi, ibu dengar, lagi-lagi kamu bolos sekolah ya kemarin? Tanya Bu Sri suatu sore ketika mereka sedang makan malam bersama. Nadanya lembut tanpa ada nada marah sedikit pun. Andi hanya menunduk mengaduk-aduk nasi di piringnya. Iya Bu, jawabnya pelan. Tapi Bu percaya, kamu sebenarnya anak yang baik. Kamu pasti bisa lebih bertanggung jawab. Lanjut Bu Sri sambil tersenyum kecil. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya harapan besar agar anak sematawayangnya ini bisa berubah. Di mata Bu Sri, Andi adalah segalanya. Harapan satu-satunya sejak suaminya tiada. Namun Andi, dia masih terlalu muda dan bingung untuk menyadari seberapa besar pengorbanan ibunya. Andi sering merasa kesepian tanpa sosok ayah di sisinya, tapi dia tidak pernah tahu cara untuk mengekspresikan perasaannya itu. Mungkin justru dari situlah kenakalannya muncul, sebagai bentuk pelarian dari rasa sepi yang tak pernah terungkapkan. Setiap hari, Bu Sri bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan dan pergi bekerja di pasar sebagai pedagang sayur. Ia bekerja keras untuk menghidupi Andi meski penghasilannya pas-pasan. Namun Andi tidak pernah benar-benar memahami perjuangan ibunya. Bagi Andi, hidup adalah tentang mencari kesenangan, berkumpul dengan teman-teman, dan sesekali bolos sekolah untuk nongkrong di warung kopi. Terkadang di malam hari ketika Andi sedang terlelap, Bu Sri duduk di samping tempat tidur Andi, mengelus rambut anaknya dan memanjatkan doa. Ya Tuhan, berikan kekuatan pada Andi. Semoga dia bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Bisiknya pelan sambil menahan air mata meski hati kecilnya sering merasa cemas. Bu Sri tidak pernah putus harapan. Bagi Andi, ibunya mungkin terlihat seperti ibu pada umumnya. Tapi bagi Bu Sri, Andi adalah seluruh hidupnya. Setiap langkah, setiap keputusan yang ia buat, selalu demi kebaikan anak sematawayangnya itu. Tapi sayang, Andi belum menyadarinya. Di sekolah saat teman-temannya mungkin merasa iri karena Andi selalu berani melawan guru. Di balik itu, Andi hanya seorang anak yang merindukan kasih sayang seorang ayah dan mencari cara untuk menemukan perhatian yang tidak pernah ia rasakan lagi sejak ayahnya meninggal. Suatu hari ketika Andi kembali terlambat masuk kelas, Pak Budi sudah berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat. Andi, suara Pak Budi terdengar tegas. Kamu pikir sampai kapan kamu mau terus seperti ini? Apa kamu tidak kasihan sama ibumu? Andi terdiam sejenak, pertanyaan itu selalu membuatnya tidak nyaman, tapi seperti biasa ia hanya menunduk tanpa memberikan jawaban. Suatu siang yang terik, Andi memutuskan untuk bolos sekolah lagi. Ia duduk santai di warung kecil dekat sekolah, menyeruput es teh sambil ngobrol dengan beberapa teman yang sama-sama suka kabur dari kelas. Buat Andi, bolos sekolah bukan hal yang baru. Rasanya jauh lebih menarik nongkrong dan tertawa bersama teman-teman daripada duduk mendengarkan pelajaran yang membuatnya bosan. Namun hari itu nasib tidak berpihak pada Andi. Saat ia hendak pulang, sebelum jam sekolah usai, tiba-tiba sosok Pak Budi muncul di depan gerbang sekolah. Andi kaget, tapi tidak sempat kabur. Dengan wajah penuh amarah, Pak Budi langsung menarik lengan Andi, menyeretnya menuju ruang guru. Wajah Pak Budi memerah dan nafasnya terdengar berat. Masuk kamu, bentak Pak Budi saat mereka sampai di ruang guru. Andi hanya bisa menunduk tanpa banyak kata. Ia tahu hari ini ia tidak bisa bolos sekolah begitu saja. Begitu pintu ruang guru tertutup, Pak Andi mulai meledak. Andi, kamu pikir hidup ini cuma main-main? Kamu pikir bisa bolos seenaknya tanpa konsekuensi?
Suara Pak Budi bergema di ruangan yang cukup sunyi. Beberapa guru lain di ruangan itu diam, menahan diri untuk tidak ikut campur. Andi diam, menunduk sambil meremas jemarinya sendiri. Ia tidak mau menatap mata Pak Andi, bukan karena takut tapi karena merasa sudah terbiasa dimarahi seperti ini. Tapi Pak Andi tak berhenti sampai di situ, nafasnya semakin berat dan emosi yang selama ini mungkin tertahan akhirnya meledak. Kamu ini anak miskin, anak yatim, kamu tidak punya ayah, harusnya kamu sadar diri, bukannya malah bikin masalah setiap hari. Mendengar kata-kata itu, Andi merasa seperti dihantam batu besar. Dadanya terasa sesak. Selama ini, Andi sudah sering dihina dan diolok-olok, tapi tidak pernah ada yang mengucapkan sesuatu sekejam ini di depan wajahnya. Kata-kata Pak Budi menusuk hatinya seperti mengoyak luka lama yang selalu ia pendam dalam-dalam. Kepalanya tiba-tiba panas. Andi mencoba menahan diri, tapi emosi yang sudah membara tak bisa lagi dia kendalikan. Dengan satu gerakan cepat, Andi melayangkan pukulan ke wajah Pak Budi. Brak! Para guru yang ada di sana sontak terkejut. Beberapa di antara mereka berdiri, siap melerai jika keadaan makin parah. Pak Budi terhuyung ke belakang, memegangi pipinya yang merah, wajahnya penuh keterkejutan. Tapi tak lama kemudian berubah menjadi amarah yang lebih besar lagi. Namun sebelum ia sempat melakukan sesuatu, Andi sudah berlari keluar dari ruang guru meninggalkan ruangan itu dalam keadaan hening. Hati Andi masih bergemuruh, dia tidak menyesal telah memukul Pak Budi, tapi di balik kemarahannya ada perasaan sedih yang tak bisa ia pahami. Kata-kata anak yatim dan tidak punya ayah terus terngiang di telinganya. Itu bukan sekadar hinaan biasa. Itu mengingatkan Andi pada semua kesulitan yang ia hadapi sejak ayahnya meninggal. Sejak saat itu, hidupnya memang berubah drastis. Dan entah kenapa, ia merasa semua orang mengharapkan sesuatu yang besar darinya, tapi tak ada yang benar-benar mengerti apa yang ia rasakan. Andi berlari tanpa arah, membiarkan air mata yang selama ini ia tanam akhirnya jatuh di pipinya. Kenapa harus seperti ini? Teriaknya dalam hati. Di tengah emosi yang membara, Andi terus berlari menjauh dari sekolah. Menjauh dari semua orang yang seakan tidak pernah mengerti beban yang ia pikul. Keesokan harinya, suasana sekolah terasa berbeda. Semua orang sudah mendengar kabar tentang Andi yang memukul Pak Budi. Ruang guru yang biasanya ramai dengan obrolan kini hening. Di pojok ruangan, Bu Sri duduk dengan kepala tertunduk menunggu untuk dipanggil. Wajahnya terlihat lelah namun tetap ada kelembutan di sana. Meski jelas terlihat matanya sembab, mungkin semalaman ia tak bisa tidur memikirkan masalah ini. Tak lama Pak Budi masuk ke ruang guru dengan raut wajah tegang. Masih ada bekas lebam di pipinya. Beberapa guru lain ikut hadir. Duduk mengelilingi meja besar. Bu Sri segera berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Ia mendekati mereka. Andi yang ikut datang bersama ibunya berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya datar tanpa ekspresi meskipun jelas suasana tegang menyelimuti mereka. Saya ingin minta maaf atas apa yang dilakukan Andi kemarin, ucap Pusri dengan suara bergetar. Saya tahu dia banyak berbuat salah. Saya sadar anak saya nakal, sering berbuat masalah. Tapi dia masih anak-anak, dia tumbuh tanpa sosok ayah. Mungkin itu akan membuatnya bingung dan mencari perhatian dengan cara yang salah. Suaranya mulai terisak, mata Pusri mulai berkaca-kaca dan tangannya bergetar saat ia berusaha menahan air matanya. Namun ia tidak bisa lagi menahan rasa sesaknya. Air mata jatuh satu persatu, membasahi pipinya yang sudah lelah. Saya cuma ingin dia tumbuh jadi anak yang baik, tapi saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya sudah coba bicara, menasihati, tapi Andi, dia... Bu Sri terisak semakin keras, menutup wajahnya dengan tangan, tak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya. Para guru yang ada di ruangan itu terdiam, tak ada satupun dari mereka yang bisa bicara. Tak ada yang berani menghakimi lebih jauh, melihat seorang ibu yang dengan penuh kerendahan hati meminta maaf atas tindakan anaknya. Membuat suasana terasa begitu berat. Pak Budi yang tadinya tampak sangat marah kini juga mulai melunak, masih merasa sakit hati atas apa yang terjadi kemarin. Ia merasakan betapa besar beban yang ditanggung Bu Sri, seorang ibu yang berjuang sendiri tanpa sosok suami di sisinya. Membesarkan anaknya yang penuh luka itu bukanlah tugas yang mudah. Sementara itu Andi berdiri di belakang, masih dengan wajah keras. Ia menatap lantai menghindari tatapan semua orang. Meskipun ibunya menangis di depan para guru, ia tidak menunjukkan tanda-tanda merasa bersalah. Dalam hatinya ada rasa kesal, rasa marah yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Dia tahu ibunya selalu membelanya, tapi di saat yang sama ia juga merasa terpojok oleh semua orang. Seolah apapun yang dia lakukan selalu salah. Bu Sri dengan tangisan yang belum berhenti mencoba bicara langsung, suaranya terputus-putus. Saya harap bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Andi, dia anak yang baik, dia hanya butuh waktu. Mendengar itu Pak Budi akhirnya menarik nafas panjang. Bu Sri, katanya pelan. Kami semua di sini mengerti betapa sulit posisi ibu. Kami juga tidak ingin terus-menerus menyalahkan Andi.
Tapi kejadian kemarin sangat serius. Anak ibu harus mengerti kalau tindakannya punya konsekuensi. Dia tidak bisa terus seperti ini. Bu Sri mengangguk pelan menahan isakannya. Saya tahu, Pak. Rasanya, hati setiap orang di ruangan itu seperti diremas. Tak ada yang bisa menyangkal kesedihan seorang ibu yang begitu tulus meminta maaf. Seolah-olah kesalahan Andi adalah cerminan dari semua perjuangan dan rasa sakit yang Bu Sri alami. Namun di sisi lain, Andi masih terlihat tidak bergerak. Baginya, ini hanya salah satu episode lagi di mana ia merasa menjadi kambing hitam atas segala masalah yang terjadi. Setelah beberapa saat, Bu Sri perlahan berdiri mengusap air matanya dan membungkuk sedikit kepada para guru. Terima kasih sudah mendengarkan saya akan mencoba lebih keras lagi. Tolong beri Andi satu kesempatan lagi. Pak Budi dan para guru hanya bisa saling pandang. Di balik wajah keras Andi, jelas terlihat bahwa ia adalah anak yang terluka. Dan di balik air mata Bu Sri, ada seorang ibu yang tak pernah berhenti berharap, meski harapannya selalu diuji oleh kenyataan yang pahit. Setelah percakapan itu berakhir, Andi dan Bu Sri meninggalkan ruangan. Di sepanjang perjalanan pulang, Bu Sri diam, hanya mengusap-usap punggung Andi dengan lembut. Tapi Andi tetap memasang wajah keras, menolak untuk bicara. Mungkin di dalam hatinya ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi entah bagaimana caranya. Malam itu hening menyelimuti rumah mereka. Hanya suara angin yang lembut berhembus di luar jendela, menemani Bu Sri yang duduk sendirian di sudut kamar. Tangannya terlipat erat dan hati yang penuh ketakutan membuatnya tak bisa menahan air mata yang mengalir. Ia memandang foto suaminya yang sudah lama pergi, mengingat semua kenangan indah yang kini terasa seperti bayangan. Ya Allah, suara Bu Sri bergetar. Engkau yang Maha Penyayang, malam ini hamba datang dengan hati yang berat. Hamba merasa sangat kecil dan lemah, tak tahu harus bagaimana untuk menjaga titipanmu, Andi. Tangisnya pecah dan ia membenamkan wajahnya di telapak tangannya. Air mata jatuh menambah kesedihan yang sudah mengisi relung hatinya. Ya Allah, setelah kepergian suamiku, hamba merasa sendirian. Dia adalah sosok yang kuat yang selalu ada untuk kami. Kini semua beban ini harus hamba tanggung sendiri. Aku takut ya Allah, aku takut tidak bisa merawat Andi dengan baik. Dia adalah satu-satunya harapan yang tersisa, dan aku takut tidak cukup untuk kuat membimbingnya. Bu Sri terisak memikirkan bagaimana suaminya selalu berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Kini, tanpa kehadirannya, ia merasa seolah kehilangan arah. Tuhan, Andi masih kecil, dia masih butuh bimbingan dan kasih sayang. Hamba ingin menjadi ibu yang baik seperti yang suamiku harapkan, tapi hamba merasa terpuruk terhimpit oleh tanggung jawab ini. Ia menghapus air mata yang terus mengalir, mencoba menenangkan hatinya. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, berikanlah aku kekuatan, lindungi Andi, bimbing dia untuk menjadi anak yang baik. Hamba ingin dia tumbuh dalam kasih sayang, bukan dalam kesedihan ini. Hamba ingin dia mengerti bahwa cinta itu selalu ada, meskipun hamba berjuang sendiri. Di dalam hatinya, Bu Sri mengingat semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Tapi ya Allah, hamba tidak tahu apakah itu cukup. Apakah hamba bisa menggantikan sosok ayah di hati Andi? Hamba takut dia merasa kehilangan, takut dia akan tersesat tanpa bimbingan. Hamba merasa tidak berdaya. Tangisnya semakin keras. Ya Allah, hamba mohon, jangan biarkan Andi merasakan kesedihan ini. Hamba ingin melihat senyumnya kembali. Berikanlah hamba petunjuk untuk mendidik dan membesarkannya. Jauhkan dia dari segala hal yang dapat menyakiti hatinya. Dan bimbinglah hamba untuk menjadi ibu yang penuh cinta dan pengertian. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Bu Sri melanjutkan doanya. Ya Allah, Engkau tahu betapa hamba mencintai Andi. Dia adalah titipanmu yang paling berharga. Tolong jagalah dia seperti Engkau menjaga kami. Hamba percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami dalam kesendirian. Berikanlah hamba kekuatan agar hamba bisa menjalani semua ini dengan ikhlas dan penuh cinta. Akhirnya dengan nafas yang tersengal-sengal, Bu Sri menutup doanya. Ya Allah, hamba serahkan semuanya kepadamu. Semoga Andi selalu dalam lindunganmu, dan semoga suatu saat hamba bisa melihat dia tumbuh menjadi anak yang penuh kasih dan bahagia, seperti yang suamiku impikan. Di tengah malam yang sunyi itu, hanya Tuhan yang mendengar setiap isak tangis dan harapan seorang ibu yang merasa terjebak dalam rasa takut dan cinta yang tak pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, Andi semakin dewasa. Saat ia menginjak usia remaja, ada sesuatu yang mulai terbuka di matanya. Selama ini dia tidak pernah benar-benar memperhatikan betapa kerasnya Bu Sri bekerja setiap hari. Sementara teman-teman sebayanya bisa pulang dari sekolah dengan cerita seru tentang liburan atau main game. Andi hanya melihat ibunya pulang dengan tubuh lelah setelah seharian bekerja. Ia menyaksikan Bu Sri berjuang tanpa henti, menjual kue dan makanan kecil di pasar, berinteraksi dengan pelanggan dan selalu berusaha membuat dagangannya laku. Aneh ya, ibu tidak pernah mengeluh, gumam Andi dalam hati saat melihat ibunya mengusap peluh di dahinya, saat melihat ibunya tersenyum kepada pembeli, meskipun ada beban di pundaknya. Andi merasa hatinya mulai tersentuh, dia mulai merenung, apa aku terlalu egois selama ini?
Rasa bersalah mulai merayapi hati Andi. Dia mulai menyadari betapa besar pengorbanan Bu Sri untuk memastikan mereka bisa makan setiap hari dan agar dia bisa tetap sekolah. Bahkan ketika Andi berulah dan berbuat nakal, ibunya tetap sabar mencintainya tanpa syarat. Saat dia mengingat semua kelakuannya yang menyusahkan, dia merasa hancur. Namun di balik rasa bersalah itu, Andi masih terjebak dalam gengsi. Malu banget ya kalau sampai menawarkan bantuan, pikirnya. Ia berusaha membujuk dirinya sendiri. Nanti dulu belum saatnya, lagi pula dia sudah terbiasa melakukannya sendiri. Ia takut kalau teman-teman sekolahnya dulu melihatnya akan mengejeknya. Masa anak nakal menjadi pahlawan keluarga, pikirnya sambil tersenyum getir. Jadi dia hanya bisa diam. Meskipun hatinya terus berteriak untuk membantu, Andi tidak tahu bagaimana memulai. Dia hanya berharap dengan waktu semua itu bisa terasa lebih mudah. Suatu malam saat Bu Sri duduk di meja makan, menghangatkan sisa makanan untuk mereka berdua, Andi terdiam menatap ibunya. Gimana sih caranya agar ibu tahu aku peduli? Tanyanya dalam hati. Rasa rindu untuk menunjukkan rasa sayangnya semakin menguat. Tetapi setiap kali niat itu muncul, rasa malu dan gengsi kembali menghampirinya. Dia berusaha berpura-pura tidak peduli, tetapi hatinya terus berdebat. Dia berandai-andai kalau saja aku bisa membantu tanpa terlihat terlalu cengeng atau sok baik. Terkadang saat melihat Bu Sri tersenyum, hatinya mencelos. Ia ingin merangkulnya dan berkata, "Ibu, aku mencintai kamu." Tapi kata-kata itu tak pernah terucap. Yang ada ia justru menjauh, mengurung diri di kamar bingung dengan perasaannya sendiri. Namun di balik semua itu, Andi tahu satu hal. Ia tidak ingin kehilangan ibunya. Ia mulai merasakan bahwa mungkin di balik semua kesulitan dan kenakalan yang ia lakukan, ada harapan yang lebih besar. Perlahan, ia berusaha untuk mulai berubah. Dia ingin menghapus rasa bersalahnya. Ingin menunjukkan kepada Bu Sri bahwa ia bisa menjadi anak yang lebih baik. Tapi semua itu butuh waktu. Dan Andi tahu dia harus siap untuk memulainya. Suatu malam, saat Andi terbangun dari tidurnya, ia merasa ada yang aneh. Suara lembut dari arah kamar ibunya membuatnya penasaran. Setelah beberapa detik mengumpulkan keberanian, ia pun mengintip dari celah pintu. Dan apa yang dilihatnya membuat hatinya bergetar. Di dalam kamar, Bu Sri duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya dipenuhi air mata dan ia sedang berdoa dengan penuh haru. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Suasana di rumah kecil itu terasa hening. Hanya suara angin yang berhembus lembut di luar kamar. Sementara di dalamnya, Bu Sri duduk di tempat tidurnya, beralaskan sajadah yang sudah usang. Tangannya terlipat erat di depan dada, wajahnya menunduk, dan air mata pelan-pelan mengalir di pipinya yang lelah. Mata Bu Sri menatap kosong ke arah lantai, namun hatinya terus berbicara kepada Tuhan. Sudah entah berapa lama ia melakukan ini. Duduk sendiri dalam kesunyian malam memanjatkan doa untuk anaknya yang tak pernah habis ia cintai. Ya Allah, Bu Sri memulai doanya dengan suara yang bergetar, penuh kepedihan. Engkau yang maha pengasih, yang maha mengetahui, tolong dengarkan doa hambamu ini. Hamba tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hamba hanya seorang ibu yang ingin melihat anaknya tumbuh jadi anak yang baik. Tangisnya pecah, tangan keriputnya gemetar saat ia berusaha menahan isak. Tapi sekuat apapun ia mencoba, tangis itu tetap mengalir. Di dalam hatinya tersimpan rasa sakit yang tak pernah ia tunjukkan di depan Andi. Ya Allah, tolong jaga Andi, anakku. Berikan dia hati yang lembut. Buatlah dia mengerti perjuangan ini. Dia bukan anak yang jahat, Tuhan. Dia hanya butuh petunjuk-Mu. Bukakan hatinya, Tuhan, agar dia bisa melihat cinta yang selalu aku berikan. Suara Bu Sri semakin pelan, nyaris tersedap oleh tangisannya sendiri. Wajahnya terbenam di kedua telapak tangannya yang basah oleh air mata. Doanya malam itu terasa begitu berat, seolah semua beban dunia tertumpuk di bahunya yang mulai menua. Tapi ia tak pernah berhenti berharap, meskipun Andi semakin nakal, semakin jauh dari apa yang ia harapkan. Cinta seorang ibu tidak pernah surut. Ya Tuhan, jika aku harus menanggung lebih banyak kesakitan ini, aku ikhlas. Tapi jangan biarkan Andi tersesat. Bimbing dia Tuhan, jauhkan dia dari jalan yang salah. Jika aku harus berkorban lebih banyak lagi, aku rela. Asal Engkau beri Andi kesempatan untuk berubah. Untuk melihat bahwa hidup ini penuh cinta, bukan hanya kesedihan. Isak tangisnya semakin keras, tubuh Bu Sri sedikit membungkuk, seolah tidak lagi mampu menahan kesedihan yang telah begitu lama ia simpan. Di setiap doa yang ia panjatkan selalu ada harapan kecil, meski seringkali harapan itu terasa jauh. Namun di hatinya, ia tetap yakin bahwa suatu saat anaknya akan berubah. Ia percaya bahwa doa-doanya akan sampai, meskipun jalan menuju perubahan itu terasa penuh duri dan air mata. Ya Allah, Engkau tahu, Andi adalah satu-satunya yang aku punya. Hamba sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong Tuhan, lindungi dia. Jangan biarkan dia tersesat lebih jauh. Berikan dia kekuatan untuk memahami betapa besar cintaku padanya. Bu Sri menangis dalam doanya. Malam itu tangisnya bukan sekedar ungkapan rasa sedih, tapi seperti sebuah ungkapan cinta yang tulus, tanpa syarat, yang hanya bisa dimengerti oleh seorang ibu. Ia tahu, perjalanan untuk melihat Andi berubah mungkin masih panjang.
tapi ia tidak akan pernah berhenti berdoa. Andi terkejut, ia tidak pernah melihat ibunya seperti itu sebelumnya. Air mata Bu Sri yang biasanya ia sembunyikan di depan Andi kini tampak mengalir deras. Melihat ibunya begitu putus asa membuat Andi merasa hatinya mencalas. Tanpa berkata apa-apa, ia perlahan kembali ke kamarnya. Selama ia berjalan, ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ada perasaan yang sangat kuat menghujam hatinya. Seperti suara kecil yang berbisik, "Kamu tidak boleh membiarkan ibumu menangis lagi karena kamu." Andi menunduk, berusaha menghapus bayangan ibunya yang terisak dalam doa dan pikirannya. "Selama ini aku terlalu egois," bisiknya pelan. "Ibu sudah berjuang keras untukku, dan ini balasan yang aku berikan. Cuma masalah dan kenakalan." Ia merasa malu, merasa bersalah karena selama ini tidak berpikir seberapa berat beban yang ditanggung ibunya. Di dalam kegelapan kamar, Andi bertekad, "Mulai sekarang aku akan berubah." Ia berjanji dalam hati, "Aku tidak ingin lagi melihat ibu menangis. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada semua ulahku." Andi berusaha menata pikirannya. Ia akan berusaha untuk lebih membantu Bu Sri. Mungkin dengan memperbaiki sikapnya di sekolah atau dengan melakukan hal-hal kecil di rumah. Seperti membantu menjual kue atau membereskan rumah. "Apapun yang aku bisa lakukan, aku akan lakukan," tekadnya. Malam itu, Andi akhirnya bisa tidur dengan tenang. Ia tahu langkah pertama menuju perubahan memang sulit, tapi melihat ibunya menangis membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada gengsi atau rasa malu. Cinta seorang ibu yang tulus dan tanpa syarat. Diam-diam Andi mulai mengubah dirinya. Setiap pagi ia terbangun lebih awal dari biasanya. Suara ayam berkokok seakan menjadi alarm baginya untuk selalu beranjak dari tempat tidur. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak seperti sebelumnya ketika ia selalu bangun dengan panik. Kali ini dia ingin memulai hari dengan semangat baru. Pagi-pagi Andi langsung pergi ke sumur untuk menimba air. Awalnya terasa berat, tapi lama-kelamaan ia mulai menikmati aktivitas itu. Setiap kali ia menarik ember penuh air, ia merasa seolah sedang membantu Bu Sri dengan cara yang sangat berarti. "Aku bisa melakukannya," gumamnya dalam hati sambil tersenyum, meskipun tangannya mulai pegal. Setelah menimba air, Andi melanjutkan harinya dengan membersihkan rumah. Ia menyapu halaman, mengepel lantai, dan bahkan mencuci piring. Terkadang, ketika Bu Sri pulang dari pasar, Andi sudah menyiapkan makanan kecil untuknya. Melihat senyum ibunya saat melihat pekerjaan rumah yang rapi, membuat hatinya berbunga-bunga. Namun semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan Bu Sri, dan Andi suka menyimpan semua ini sebagai kejutan. Selain itu, Andi juga mulai berolahraga setiap hari. Ia bangun lebih pagi untuk berlari di sekitar lingkungan rumahnya. Meskipun awalnya terasa berat, lama-kelamaan tubuhnya mulai terbiasa. Ia ingin membentuk fisik yang kuat dan bugar, seperti yang ia impikan untuk menjadi seorang prajurit TNI. Setiap kali ia berlari, ia membayangkan dirinya mengenakan seragam TNI, berdiri tegak dengan bangga, dan membawa harapan untuk ibunya. Suatu ketika, Andi memutuskan untuk mendaftar mengikuti seleksi TNI, sebuah langkah yang sudah ia impikan sejak lama. Dengan tekad bulat, ia mencari informasi tentang pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam diam, ia mengikuti semua langkah yang diperlukan untuk memastikan dirinya siap. Ia bahkan berlatih fisik secara mandiri, berusaha mengasah kemampuannya agar bisa lolos dalam seleksi. Sementara itu, Bu Sri merasakan ada yang berbeda dalam diri Andi. Ia tidak bisa menjelaskan secara pasti, tapi entah kenapa ia merasakan suasana rumah menjadi lebih ceria. Setiap kali pulang, ia melihat Andi lebih bersemangat dan rajin membantu. Meski tak tahu apa yang sebenarnya direncanakan anaknya, ia merasa lega melihat Andi tampak lebih bertanggung jawab dan bisa diandalkan. "Anakku, apa yang terjadi padamu?" Bu Sri terkadang bertanya-tanya dalam hati. Dia merasa bersyukur, tetapi juga penasaran dengan perubahan sikap yang sangat mencolok ini. Ia berharap semoga semua ini adalah pertanda baik untuk masa depan Andi. Namun, Andi masih tetap menyimpan rencana dan impian besarnya itu dalam hati. Ia ingin memberikan kejutan yang lebih besar untuk ibunya ketika saatnya tiba. Suatu sore yang cerah ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Bu Sri duduk santai di depan rumah. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus sambil memandangi jalanan yang sepi. Namun hatinya terasa begitu berat, memikirkan segala tantangan yang harus mereka hadapi. Saat itu, ia mendengar langkah kaki yang semakin mendekat. Andi muncul dengan membawa baskom berisi air. Wajahnya tampak serius dan langkahnya penuh keteguhan. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlutut di depan kaki ibunya, melihat tingkah anaknya. Bu Sri terkejut dan cepat menunduk, tetapi Andi sudah mulai berbicara dengan suara serak. "Bu, maafkan aku," kata Andi, suaranya bergetar penuh emosi. Air mata mulai mengalir di wajahnya, menetes di atas baskom.
Aku sudah banyak berbuat salah. Aku janji aku akan berubah. Aku ingin ibu bangga. Bu Sri menatap Andi dengan penuh haru, hatinya bergetar mendengar permohonan maaf anaknya. Dalam sekejap, semua kenakalan dan kesedihan yang pernah dia alami bersama Andi kembali terbayang di pikirannya. Anakku, apa yang membuatmu tiba-tiba ingin berubah? Dengan nafas bergetar, Andi melanjutkan. Tadi malam, aku mendengar ibu berdoa. Air mata ibu itu membuatku sadar. Aku tidak ingin ibu menangis lagi. Aku ingin menjadi anak yang baik. Tolong doakan aku, Bu. Aku ingin mendaftar menjadi anggota TNI. Setiap kata yang diucapkan Andi seperti menembus hati Bu Sri. Ia merasa haru bercampur bahagia melihat perubahan besar dalam diri anaknya. Dalam momen penuh haru dan emosional itu, Andi mulai membasuh kaki ibunya dengan air yang ia bawa. Ia mengingat semua pengorbanan ibunya, semua kerja kerasnya selama ini. Dengan penuh kerendahan hati, Andi merasakan betapa besar cinta Bu Sri untuknya. Bu Sri tidak bisa menahan air mata. Ia menangis, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Air mata itu adalah air mata kebahagiaan, haru dan bangga. Anakku, ibu sangat bangga padamu, ucap Bu Sri. Suaranya hampir tercekik karena isak tangis. Ibu tahu kamu bisa melakukannya. Doa ibu selalu bersamamu. Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan emosi mengalir di antara mereka. Andi terus membasuh kaki ibunya, merasakan kedamaian yang mengalir dalam setiap tetes air. Aku akan berjuang, Bu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kita. Janji Andi dengan penuh semangat. Bu Sri mengangkat wajahnya, menatap Andi dengan tatapan penuh kasih sayang. Ibu percaya padamu sekarang. Bangkitlah. Buatlah semua orang bangga, terutama dirimu sendiri. Katanya sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Dalam momen itu, hubungan antara mereka semakin kuat. Cinta dan harapan mengalir di antara mereka menguatkan tekad Andi untuk berubah menjadi lebih baik. Dan mereka saling berpelukan. Sebuah perasaan hangat menyelimuti mereka. Di luar, matahari tenggelam semakin jauh, tetapi cahaya harapan baru muncul dalam diri Andi dan Bu Sri. Setelah melalui berbagai tes fisik dan mental yang penuh tantangan, Andi akhirnya dinyatakan lolos menjadi anggota TNI. Saat pengumuman hasil tes dibacakan, rasa campur aduk memenuhi hatinya. Ada perasaan lega, bahagia, dan sekaligus syukur yang mendalam. Aku berhasil, teriaknya dalam hati, tapi di luar ia hanya bisa tersenyum lebar. Ketika Andi pulang ke rumah, ia langsung disambut Bu Sri yang menantinya dengan penuh harap. Ketika Andi mengungkapkan berita gembira itu, mata Bu Sri berbinar-binar. Dan tak lama kemudian, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ibu tahu kamu bisa, Andi, ucapnya dengan suara bergetar. Kebahagiaan yang menyelimuti Andi tidak bisa dipisahkan dari sosok Ibu Sri. Ia tahu bahwa semua ini bukan hanya hasil dari usahanya sendiri, tetapi juga berkat doa dan pengorbanan ibunya yang tak pernah putus. Andi memeluk ibunya erat-erat, merasakan betapa besarnya cinta dan dukungan yang telah diberikan oleh wanita yang ia cintai itu. Ibu, terima kasih. Aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berubah. Sejak saat itu, Andi tumbuh menjadi seorang prajurit yang disiplin dan dihormati di lingkungan TNI. Setiap hari ia berlatih keras dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun sibuk dengan berbagai kegiatan militer, ia selalu berusaha menyisihkan waktu untuk pulang dan menjenguk ibunya. Setiap kali kesempatan itu datang, Andi bergegas pulang dengan hati penuh haru. Saat bertemu, Andi tidak hanya membawa oleh-oleh, tapi juga cerita tentang pengalamannya sebagai prajurit. Ibu tahu kan, latihan fisik di sini sangat berat, tapi aku menikmati setiap detiknya, katanya dengan penuh semangat. Bu Sri mendengarkan dengan bangga, matanya bersinar saat mendengarkan cerita anaknya. Aku akan selalu jaga ibu. Begitu janjinya setiap kali mereka bertemu. Dan Andi benar-benar melakukannya. Ia memastikan Bu Sri tidak hanya aman, tetapi juga bahagia. Andi sering membantu Bu Sri dengan pekerjaan rumah, membawakan belanjaan, dan menghabiskan waktu bersama untuk berbincang-bincang. Terkadang saat mereka duduk di teras rumah di sore hari, Andi menceritakan betapa pentingnya kedisiplinan dan kerja keras dalam hidupnya sebagai prajurit. Ibu, semua yang aku pelajari di sini membuatku lebih menghargai perjuanganmu. Setiap langkah yang aku ambil adalah untukmu, kata Andi. Bu Sri hanya bisa tersenyum, merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Momen-momen itu mengingatkan Andi akan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dari seorang anak nakal yang suka berbuat masalah hingga menjadi prajurit yang siap melindungi dan membanggakan ibunya. Di dalam hatinya, Andi tahu bahwa apapun yang terjadi ke depan, ia akan selalu kembali kepada Bu Sri untuk memberikan cinta dan perhatian yang layak ia dapatkan. Dengan tekad yang kuat, Andi melangkah maju, yakin bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Dan ia akan terus berjuang demi kebahagiaan dan keselamatan orang-orang yang dicintainya.
Kisah Andi dan ibunya mengajarkan kita bahwa kasih sayang dan doa seorang ibu mampu mengubah hal yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan. Sejak kecil, Andi berjuang dengan banyak masalah. Tetapi kasih sayang Bu Sri yang tulus dan kesabarannya yang tak berujung menjadi cahaya penuntun dalam hidupnya. Ia tahu betul bahwa meskipun Andi seringkali berbuat salah, anaknya itu memiliki potensi yang besar. Di balik segala kenakalan Andi, Bu Sri selalu mengingatkan dirinya untuk tidak menyerah. Setiap anak pasti memiliki jalannya masing-masing. Sering ia katakan pada dirinya sendiri saat menerima laporan tentang kenakalan Andi dari sekolah. Dan ternyata, keyakinan itu tidak sia-sia. Dengan doa dan dukungan, ia berhasil membawa Andi menuju perubahan yang luar biasa. Kini Andi menjalani hidup sebagai anggota TNI yang berdedikasi. Ia menjalankan tugasnya dengan disiplin, penuh rasa tanggung jawab dan kebanggaan. Setiap pagi ketika mengenakan seragamnya, Andi selalu teringat akan kata-kata ibunya yang membangkitkan semangat. Ingat Andi, kamu bukan hanya prajurit, tapi juga harapan bagi orang-orang di sekitarmu. Dan dengan tekad itu, ia terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sementara itu, Bu Sri menikmati masa tuanya dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Ia sering duduk di teras rumahnya, mengamati kehidupan di sekelilingnya, sambil mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya bersama Andi. Setiap kali mendengar berita tentang prestasi Andi, hatinya bergetar bangga. Anakku, kamu telah membuat bangga. Sering ia ucapkan dalam hati. Kini anaknya yang dulu nakal dan penuh masalah itu telah menjadi kebanggaan Bu Sri. Dia merasa bahwa semua doa yang dipanjatkan selama ini tidak sia-sia. Momen-momen indah bersama Andi saat mereka menghabiskan waktu bersama di rumah menjadi salah satu kenangan terindah dalam hidupnya. Mereka berbagi tawa, cerita, dan saling memberi semangat. Bu Sri seringkali mengingat saat-saat ketika Andi berlutut di depan kakinya, meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Andi, kamu adalah anugerah terindah dalam hidup ibu, ujarnya dengan penuh rasa syukur. Di dalam hatinya Bu Sri meyakinkan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari doa seorang ibu. Doa yang tulus, penuh cinta, dan harapan adalah kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Dan dengan tekad yang tak tergoyahkan, Andi terus berjuang untuk menjaga nama baik ibunya dan menggapai cita-citanya sebagai prajurit yang bisa diandalkan. Mereka adalah dua jiwa yang saling melengkapi, saling mendukung dalam setiap langkah. Kisah mereka adalah kisah tentang cinta, harapan, dan kekuatan yang datang dari seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa. Dan di setiap langkah Andi, Bu Sri selalu ada di hatinya, menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tak pernah pudar.